Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan nih. Sampai nih mbak, amin ya robbal alamin. Jadi setelah kita bahas tentang informasi-informasi, kali ini kita bakal membahas kasus salah satu temen nih kita. Semoga dengan adanya pembahasan ini semakin membuat mbak-mbak kuwi tahan banteng, semangat terus dengan perantauan dan terus belajar mbak. Dan yang paling terpenting mbak-mbak semuanya, tolong sekali lagi niat kerja sampean ke luar negeri ki untuk apa? Jadi tolong niatnya diluruskan. Lek sampean seneng-seneng boleh, tapi jangan sampai kesenangan Anda kui menenggelamkan Anda ke lautan ataupun menjatuhkan Anda sampai ke jurang yang dalam, sehingga sampai untuk kembali lagi bangkit quick sulit karena faktor usia. Jadi saya tuh ngelihat ada mbak-mbak sampai ketipu ratusan juta oleh garangan yang ngaku sebagai polisi padahal dia itu adalah napi. Kasihan banget. Tolong mbak lurus tegak di dalam niat Anda bekerja di negara orang. Lek sampean nanti pulang ke kampung halaman enggak memiliki hasil sama sekali, apalagi faktor usia sampean yang tidak bisa kerja ke luar negeri ataupun kerja di tanah air, sampean bakal nyeser seumur hidup. Jadi tolong sekali lagi lurus tegak di dalam niat Anda kerja di negara orang. Oke, kita bahas kasus yang Taiwan sedikit aja. Jadi ada sebuah video yang beredar di TikTok ya, dimana nama akunnya adalah Neng Thoyib. Neng Thoyib ini ramai dibicarakan atau viral mbak, karena bekerja di Taiwan kui tidak sesuai dengan job dia. Job dia kui jaga mbah lanang sing lumpuh, tapi sampai sana dia harus bersih-bersih dengan rumah yang besar banget, halaman yang besar banget, dan ditambah lagi dia harus kerja di kebun sayur, ditambah lagi dia harus jaga mbah lumpuh, ditambah lagi dia harus membantu-bantu di pertokoan. Jadi mengemas barang di pertokoan. Dan kemudian mbak iki saking capeknya, wis saking keselnya, wis pikirane wis ibarate penuh bek mbak, wis majikane jahat, kerjaane akeh, kerjaane berat, akhirnya dia ki ngomong sama agensi. Namun agensinya kui tidak mau membantu mbak. Akhirnya agensi ini malah marah sama mbak Kemudian Mbak Eki minta bantuan sama polisi. Niat Mbak bukan untuk kabur di Taiwan, tapi pengen pulang Mbak. Akhirnya membawa polisi untuk dibawa ke agent, membantu persoalan Mbak Eki. Akhirnya Mbak Eki beli tiket sendiri setelah dia mendapatkan sebagian hak-hak ini. Jadi dalam kasus ini kerennya apa? Ada TKW Taiwan, yang dimana kui ketika ada masalah dengan majikan, ada masalah dengan agensi, dia bersikuku untuk tetap bekerja secara legal atau sah, kemudian berjuang di situ. Kemudian Mbak Ekwi memilih untuk pulang saja, jangan sampai US atau kaburan. Keren untuk Mbak Neng Thoyib ini. Oke, kali ini kita bakal membahas kasus yang penting banget mbak di Hong Kong. Jadi ceritanya ada salah satu PRT asal Indo yang bekerja di negara Hong Kong. Dia belum memiliki pengalaman dimanapun kerja mbak. Jadi pertama kali kerja di luar negeri, yo kerjone negara Hong Kong mbak. Panggil aja namanya Mbak M. Jadi Mbak M iki kerja neng Hong Kong, kerja neng luar negeri untuk pertama kali. Dia kerja neng Hong Kong pertama kali, satu keluarga majikan kui ada 5 orang di rumah majikan. Pertama adalah singsang, dadai, nenek atau bobo, 2 anak jagaan atau 2 anak majikan. Jadi 5 orang mbak. Mbak Eki kerja di situ beberapa hari yo. Majikan cowok iki meninggal dunia mbak. Meninggal dunia karena depresi.
Dan kemudian selain depresi ki ada penyakit yang disebut sebagai insomnia. Nah, insomnia kuwi penyakit yang tidak bisa tidur. Jadi semacam sudah berusaha nih tidur, tapi tubuh dia, reaksi dalam tubuh dia itu menolak untuk tidur, Mbak, karena penyakit depresi tadi. Alhasil konsumsi obat-obatan dan kemudian umurnya kuwi nggak panjang, ninggal dunia. Jadi beberapa hari Mbak di situ bosnya sudah meninggal dunia, Mbak. Nah, mungkin ada nih mbak-mbak semuanya yang majikane kuwi memiliki penyakit insomnia ini, silakan komen. Pasti rata-rata majikan-majikan yang nggak bisa tidur dengan bagus setiap harinya kuwi banyak konsumsi obat-obatan tidur kan? Silakan komen. Oke, majikane kuwi pas Mbak kerja di situ selama beberapa minggu, Mbak kuwi tidak bisa tidur di rumah majikane, Mbak. Loh, nah terus nggak bisa tidur di rumah majikane, kemana dia tidur? Jadi Mbak kuwi disuruh tidur ke rumah saudara majikane cowok. Walaupun sudah meninggal, tetap Mbak Eko disuruh tidur di saudara majikane cowok tadi. Kuwi selama beberapa minggu, Mbak. Jadi selama beberapa minggu Mbak Eki kerja 2 rumah. Pertama saudara yang buat tinggal tadi, saudara majikan ya. Rumah saudara majikan yang buat Mbak E tidur tadi. Kemudian yang kedua, Pak, nanti agak siangnya Mbak E harus bekerja ke majikannya yang ngambil tadi. Jadi bolak-balik. Nah, itu kenapa Mbak E kuwi sengsara kerjane. Iki yang pertama, Mbak. Dan kemudian Mbak E kuwi ternyata disuruh tinggal di tempat saudara bose karena majikan kuwi mau merenovasi rumah, merenovasi kamar buat Mbak E. Wow, kan keren gini. Bose mau merenovasi rumah buat Mbak E. Ternyata renovasi rumah kuwi bukan renovasi kamar, Mbak, tapi koridor. Jadi sampai ngerti kan, koridor untuk buat jemuran. Lek sampean pernah kerja ngene mevu, jadi koridore kuwi berada di kamar majikan. Jadi kan kamar majikan, nanti kemudian kalau kita buka pintu kok sudah koridor. Nah, koridor kuwi biasanya tempat untuk jemur baju, tempat untuk naruh barang, bahkan ada juga tempat untuk nyuci baju atau mesin cuci. Kemudian juga tempat untuk pot-pot bunga. Nah, Mbak kuwi disuruh tidur di situ dan tidurnya kuwi, Mbak, tempat tidurnya kemudian ruangan koridor kuwi cukup untuk dia seorang, Mbak. Yang paling parah ternyata Mbak Eki kalau malam baju basah milik majikan kuwi di atas semua, Mbak. Jadi kalau Mbak Eki malam gini kuwi ngelihat baju di atas semuanya, Mbak, dijereng, dijemur. Nanti Mbak sebelum tidur barang-barang yang berada di koridor kuwi disuruh mengeluarkan. Dan kemudian Mbak nanti tidur. Jadi sebelum tidur jam 12-an Mbak harus mengeluarkan barang dulu. Kemudian nanti jam 6 Mbak harus memasukkan barang itu kembali. Yang paling parah lagi, bos iki sering membangunkan Mbak sekitaran jam 2 pagi. Ada nggak sih kawan-kawan jam 2, jam 1, jam 3-an ketika kawan-kawan tuh terlelap tidur karena kerjaan banyak, karena capek, kemudian bos itu membangunkan Anda untuk kerja, bahkan memberitahu, oh kil kotor, iki lo kotor, kil kotor. Nah, ada nggak sih Mbak? Silakan komen. Jadi sama Mbak Iki, sama Mbak EM Iki, jam 2 sekitar jam 3-an Mbak Iki dibangunkan untuk ngecek, bahkan bersih kamar mandi yang bau. Jadi majikan itu kalau jam-jam 2-an dia kamar mandi yo, kemudian ada bau pesing tai lah, Mbak Iki dibangunkan suruh untuk membersihkan. Bahkan kalau sampai
kamar mandinya basah, Mbak Eki juga dibangunkan untuk mengeringkan kamar mandi. Kemudian setelah itu, setelah selesai membersihkan, nyuci kamar mandi jam 2, jam 3-an, Mbak Eki tidur lagi. Nanti bangun jam 6, Mbak. Jadi Mbak Eki kekurangan tidur ya. Tidur jam 12, kemudian nanti jam 2, jam 3 dibangunkan, kemudian nanti bangunnya jam 6. Dan kemudian dari jam 6 sampai nanti jam 6 sore, bahkan sampai malam, Mbak Eki tidak istirahat. Tidak ada istirahatnya. Istirahat cuman makan saja, Mbak. Itu pun dijamin sama majikan. Jadi kerjanya non-stop sekali. Nah, karena Mbak Eki kerja non-stop, akhirnya Mbak Eki sakit. Sakit, Mbak, sakit. Kemudian Mbak Eki sakit yang bagian sini. Nah, ketika sakit, dia ngomong sama majikannya kalau dia iki sakit di bagian ini. Ya karena mungkin untuk menelan air, untuk menelan makanan iki sakit. Akhirnya Mbak Eki ngomong. Nah, karena Mbak Eki wis ngomong sama majikan, akhirnya majikanku membawa Mbak Eki ke dokter, Mbak. Setelah Mbak Eki sampai ke dokter, diperiksa oleh dokter, ternyata Mbak Eki menderita TBC. TBC, Mbak, bukan tekanan batin cinta, tapi penyakit yang berbahaya. Apabila penyakit ini didiamkan, ini bisa berakibat fatal pada paru-paru maupun jantung. Apa sih TBC itu? Jadi TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri. Jadi Mbak Eki ketika di koridor, Mbak Eki ternyata banyak menghirup bakteri-bakteri yang dikeluarkan dari baju-baju yang basah tadi. Jadi kalau ada mbak-mbak nih ketika tidur di toilet, ketika mbak-mbak Eki tidur di kamar dengan baju yang basah tanpa dikeringkan, takutnya itu berakibat fatal pada paru-paru dan jantung sampean, Mbak. Jadi penting sekali mengeringkan ruangan Anda sebelum Anda gunakan untuk tidur. Anda nih sampean tidur nih di dalam kamar, tapi kamar itu untuk penyimpanan baju-baju basah. Maka keringkan, Mbak. Kalau sampean memiliki pengering gapsapke, keringkan. Walaupun nanti sampean harus menggunakan gapsapke sampai 2 jam 3 jaman, nggak apa-apa. Nggak ada majikan, langsung keringkan. Karena kalau nggak keringkan, sampai bertahun-tahun di situ, takutnya aku mempengaruhi paru-paru Anda maupun jantung Anda. Dan Mbak Eki padahal kerja di situ 1 tahun, Mbak. Mungkin karena daya tahan tubuh kurang. Jadi Mbak Eki dalam 1 tahun kerja di situ langsung terkena atau menderita penyakit TBC ini. Nah, penyakit TBC ini bisa menyerang paru-paru tadi, kemudian tulang belakang sakit, kemudian kelenjar getah bening yang ini. Jadi iki kelenjar getah bening pada leher Mbak Eki disebabkan oleh penyakit TBC tadi. Perawatan, Mbak, perawatan ke dokter. Nah, di situ Mbaknya tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu pemulihan. Dan akhirnya Mbak Eki walaupun dalam keadaan masih sakit, tetap Mbak Eki harus kerja. Akhirnya Mbak Eki sabar sampai Mbak Eki finish kontrak 2 tahun, Mbak. Dan di dalam finish kontrak itu semua biaya dari sakit Mbak Eki tadi dibiayai oleh majikane. Dan sampai Mbak Eki finish, kemudian Mbak Eki ganti majikan. Alhamdulillah, kata Mbak majikan kedua iki baik. Intinya Mbak dapat fasilitas kamar tidur sendiri berbanding arah dengan fasilitas kerja di majikan pertama tadi. Tuduh mencuri uang majikan, padahal Mbak nggak pernah maling uang majikan. Kan kita tahu nih di situ tidak hanya Mbak saja dan juga 2 anak ada juga bobonya kan. Jadi ketika si majikan ini kehilangan uang, ya kita nggak tahu apakah bener kui murni memang majikan lupa atau memang Mbak yang ngambil. Tapi setiap kali Mbak Eki dituduh ngambil uangnya majikan. Kemudian
kalau ada mainan anak yang hilang, Mbak E juga dituduh. Mbak E dituduh mengambil mainan milik anak E. Nah, karena Mbak E kuwi dituduh tadi maling uang lah, maling barang-barang ya anak E lah, kemudian bahasa juga nggak oke, kemudian kadang kala kerjane salah, akhirnya Mbak Eki sering banget loh Mbak disuruh berdiri oleh majikannya. Jadi Mbak Eki disuruh berdiri di dapur selama 20 menit. Dan Mbak Eki kalau disuruh berdiri oleh majikan selama 2 menit, Mbak Eki cuma begini. Dan biasanya Mbak Eki berdiri selama 20 menit di dapur kuwi dekat kulkas, Mbak. Jadi kan sampingnya kulkas ada space sedikit ya. Nah, di situ Mbak Eki berdiri selama 20 menit. Jadi tidak boleh ngapa-ngapain, cuman berdiri. Dan Mbak Eki menjalani kisah-kisah yang menurut aku buruk ini sampai Mbak Eki finish kontrak 2 tahun, dan kuwi keren menurut aku. Dia bisa ngendel kasusnya dia sendiri, dia bisa terus berjuang untuk kasusnya sendiri sampai dia finish kontrak. Tapi yang menurut aku juga keren, ketika dia ada masalah sakit, Mbak Eki lapor ke majikan, dan kemudian majikannya lumayan baik. Kalau nggak baik, nggak mungkin majikannya mau membawa ia ke dokter. Biasanya kalau ada PRT-nya, ada gejala sakit, apalagi TBC loh Mbak. TBC itu kan juga penyakit menular loh Mbak. Ya, jadi kalau udah ada penyakit TBC menular, biasanya majikan ki nggak mau mengambil risiko walaupun disebabkan oleh dia sendiri. Biasanya majikan langsung mengeluarkan dia, memulangkan dia, langsung diantar ke bandara. Tapi majikan kui mungkin karena takut ketahuan dokter kalau penyebab TBC itu karena kondisi dari kerjaan Mbak E yang kurang bagus tadi. Mungkin karena takut, akhirnya majikan mau membiayai, akhirnya majikan tetap mempekerjakan. Tapi intinya salut untuk Mbak E yang mau ngomong sama majikan. Kalau ada kasus yang sama seperti ini, kawan-kawan untuk lapor ke KJRI. Pertama agensi lah. Tapi kalau agensi ini seperti Mbak Ning tadi yang dimana tidak mau membantu, maka sampean bisa lapor ke KJRI untuk menghandle kasus sampean agar sampean kui mendapatkan hak-hak sampean. Bahkan ketika sampean kui sakit di dalam bekerja yang dimana disebabkan oleh majikan Anda yang menyuruh Anda tidur di tempat yang lembab, yang kotor hingga ada bakteri. Nah, itu bisa dituntut Mbak majikan, dituntut pembiayaan untuk sakit Anda sampai sembuh. Bahkan ketika sampean mengalami sakit, sampean tetap mendapatkan gaji per bulane, kui belum cuti sakit. Jadi cuti sakit kui ada Mbak ketika sampean sakit. Cuti sakit kui beda dengan gaji bulanan Anda. Jadi kawan-kawan, sekali lagi khususnya untuk anak baru, banyak belajar ki penting banget ya. Semoga bermanfaat, semoga tidak ada Mirna lagi atau Mbak M lagi nantinya. Tapi dengan adanya kasus iki, semoga Mbak E yang tak bahas kasusnya kui bicara lah. Intinya aku nyuruh sepuro karena nggak ngobrol sama sampean dulu membahas kasus iki, karena menurut aku kasus sampean kuwi menarik sekali untuk dipelajari, untuk buat wawasan kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.